Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oktasenira Momora Nasution dengan NIM A1C3-19021 dari kelas reguler A angkatan 2019 Pendidikan Fisika Universitas Jambi. Di sini saya akan melakukan sebuah uji coba efek fotolistrik, yaitu efek fotolistrik merupakan suatu efek yang terjadi ketika sebuah plat itu disinari oleh cahaya sehingga menciptakan energi. Nah, di sini yang dimaksud dengan energi adalah energi kinetik. Di sini saya akan menyelidiki tentang hubungan antara jenis logam dan juga intensitas cahaya terhadap apakah mempengaruhi terhadap besar kecilnya arus listrik. Nah, baik, yang pertama kita harus mempunyai aplikasi PET simulation dan juga atau bisa kita menggunakan websitenya, itu terserah kita mau pakai yang mana. Nah, sekarang kita langsung saja. Di sini ada target. Nah, target ini adalah berupa pelat baja, yaitu katoda, dan juga pelat anoda, yang mana dia itu memiliki beberapa macam jenis logam, yaitu sodium, zinc, copper, platinum, dan juga kalsium. Nah, untuk pertama kita pilih yang sodium dan kita klik current versus battery voltage, juga current versus light intensity, dan juga electron energy versus light frequency. Nah, sekarang kita sudah untuk bagian ini, maka kita langsung ke bagian intensitas. Nah, intensitasnya kita terserah mau yang mana. Nah, di sini saya akan menggunakan intensitas sebesar 50% saja, 60% dan dengan panjang gelombangnya yaitu di 251 lah. Nah, adapun untuk sodium, ketika intensitas cahayanya itu 60% dengan panjang gelombang cahayanya itu 251 nanometer, maka current atau arus yang mengalir itu adalah 0,581. Nah, adapun dengan baterai atau voltage-nya itu adalah 0,00 volt, yang artinya itu dia tidak memiliki voltase. Nah, sekarang kita ke sini dan kita isi saja. Untuk sodium intensitasnya itu adalah 60% dengan tegangannya itu 0,0 volt ya. Dan kita tambah satu kolom lagi ke samping, insert. Ini adalah berupa panjang gelombang. Nah, panjang gelombangnya itu 251 nanometer ya. Nm dengan arus yang mengalir adalah sebesar 0,581. Nah, sekarang kita ke zinc. Nah, di zinc kita ubah saja langsung zinc dengan intensitas cahaya 60% dengan panjang gelombang 251 nanometer, maka kita dapati current atau arus yang mengalir adalah 0,034 dengan voltage-nya itu 0,00 volt. Nah, jadi itu arus yang mengalir itu lebih lambat dibandingkan menggunakan plat sodium. Kita gunakan, ini masih sama. Kemudian untuk arus yang mengalir adalah 0,034. Nah, sekarang kita gunakan untuk yang copper. Kita tunggu saja apakah ada arus yang mengalir. Nah, untuk intensitas 60% dengan panjang gelombang 251 nanometer dapat dilihat current atau arus yang mengalir itu
di 0,00 dengan voltage-nya itu di 0,00 volt. Jadi si chopper ini itu lebih lagi, dia di sini bahkan tidak memiliki arus yang mengalir. Seperti itu, dan kita langsung saja pindahkan hasilnya di 0,00. Nah, sekarang kita ganti ke platinum. Kita ganti platinum dan dia masih sama. Di current-nya itu 0,00 dengan voltage-nya 0,00 volt. Intensitasnya masih 60% dengan 251 nanometer untuk panjang gelombangnya. Dan di sini bisa kita lihat bahwa dia sama sekali tidak memiliki arus yang mengalir untuk si platinum atau logam platinum. Nah, kita pindahkan dia ke sini. Nah, dengan intensitas 60%, panjang 251 nanometer dengan tegangan 0,0 volt, maka kita miliki arusnya itu di 0,00. Nah, sekarang yang terakhir adalah kalsium. Untuk logam kalsium kita lihat. Nah, di sini itu dia cepat, dan elektron yang didapatkan itu banyak dengan intensitas 60% dan panjang gelombang 251 nanometer, dan target atau plat ininya itu adalah plat ini adalah berupa kalsium, maka arus yang dihasilkan itu 0,347. Nah, bisa kita lihat jenis logam yang paling ketika intensitas dan panjang gelombangnya itu sama dan tegangannya itu sama, jenis logam yang paling memiliki arus yang cepat itu adalah dan paling banyak elektron, pokoknya arusnya yang paling baik adalah di sodium dengan 0,581, menyusul di kalsium 0,347 dan juga zinc di 0,034. Menyusul lagi copper, karena tadi kita bisa lihat masih ada elektron-elektronnya walaupun sedikit, dia menyusul di arus 0,00, dan terakhir adalah platinum yang sama sekali tidak memiliki arus yang mengalir. Baik. Nah, sekarang kita melihat pengaruh daripada intensitas cahaya terhadap arus yang mengalir. Baik, untuk yang pertama kita menggunakan sodium kembali, dan di sini kita akan mengubah intensitasnya itu menjadi kita turunkan di 30%. Nah, bisa kita lihat dia itu dengan intensitas 30% dengan panjang gelombang 251 nanometer, arus yang mengalir itu menjadi lebih sedikit dengan 0,293. Nah, kita pindahkan, intensitasnya itu adalah 30% dengan panjang gelombangnya 251, sama ya, 251, dan tegangannya 0,0, tegangan 0,0. Maka arus yang mengalir itu di 0,293. Nah, adapun untuk zinc kita lihat. Nah, dia juga menurun di titik 0,017. Arus yang mengalir menjadi 0,017. Intensitasnya juga masih sama. Nah, sekarang kita ke chopper. Kita ubah lagi jadi chopper. Nah, di sini bisa kita lihat dibandingkan yang tadi, elektron yang saling
mengalir itu makin sedikit dibandingkan yang tadi dengan menggunakan intensitas 60%. Nah, bisa kita masukkan arus yang mengalir itu menjadi 0,00 dengan catatan elektronnya itu makin sedikit dibandingkan yang tadi. Nah, selanjutnya kita ubah dia menjadi platinum. Oke. Nah, dapat kita lihat untuk platinum masih sama sekali tidak memiliki arus yang mengalir. Seperti itu. Platinum di 0,00. Dan untuk kalsium kita bisa lihat kalsium kita lihat. Nah, dia juga untuk arusnya makin mengecil dengan arus 0,175 dengan intensitas 30% dan panjang gelombang masih sama di 251 nanometer. 0,175 Nah, jenis logam dan intensitas cahaya. Arus yang mengalir mempengaruhi besar kecilnya arus yang mengalir. Besar